Hasil akhir Timnas Indonesia U16 versus Filipina U16 dan keputusan kelas dan gila Erick Thohir. Berita pertama, jalannya laga. Tim nasional Indonesia U16 sampai saat ini kesulitan mencetak gol ke gawang Filipina U16 di babak pertama matchday kedua grup A Piala AFF U16 tahun 2024. Pada Senin 24/6/2024 malam waktu Indonesia Barat. Hingga babak pertama memasuki menit ke-30, skor terlihat masih sama kuat 0-0. Sejatinya Timnas Indonesia U16 benar-benar mendominasi jalannya pertandingan. Garuda Asia mengurung pertahanan Filipina U16. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat Timnas Indonesia U16 belum juga mencetak gol. Bayangkan saja saat laga memasuk menit ke-20, Timnas Indonesia U17 mampu menciptakan 6 shot, tapi hanya 1 yang shot on target. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menentang keras adanya pemain titipan di Timnas Indonesia. Sebelumnya, isu ini muncul saat seorang pemain Timnas mengakui ada indikasi pemain titipan di Timnas. Tepatnya saat dia menjalani seleksi di Timnas kelompok umur. Masalah ini kemudian menjadi sorotan dan banyak pihak yang resah dengan ini. Kami pastikan pemain yang bermain di U16 adalah sudah disortir, kata Erick Thohir. Menteri BUMN ini bahkan meminta pemain yang terbukti merupakan titipan untuk dicoret. Menurutnya langkah tersebut perlu dilakukan demi membangun Timnas lebih baik. Kami tidak segan-segan melepas pemain yang tidak sesuai dengan karakter pembangunan Timnas, ujarnya. Erick juga tidak pandang bulu pada pelatih Timnas yang melakukan aksi titip pemain ini. Dia akan turun tangan dan memastikan pelatih tersebut dicopot dari jabatannya. Saat ini Timnas butuh pelatih bagus dan berintegritas sekaligus bisa memaksimalkan tim yang ada. Kalau ada pemain titipan, saya akan intervensi. Pelatih saya copot karena tidak mau di era seperti ini. Terbelenggu oleh standar yang tidak memadai, ujarnya. PSIS Semarang resmi memperpanjang kontrak penjaga gawang Adi Satrio selama 2 musim. Pengumuman tersebut disampaikan di laman resmi milik klub pada Minggu 23 Juni 2024. Adi Satrio diikat dengan kontrak baru sampai tahun 2026. Penjaga gawang Timnas Indonesia tersebut dinilai pantas mendapatkan kontrak baru. Manajemen dan tim pelatih PSIS Semarang menilai bahwa Adi Satrio merupakan salah satu kiper terbaik tanah air dan jadi pilihan di Timnas Indonesia. Pihak klub juga mengapresiasi kinerja Adi Satrio yang membuahkan panggilan ke Timnas Indonesia. Sosok Gilbert Agius sebagai juru taktik juga kagum dengan penampilan Adi Satrio. Pelatih asal Malta tersebut menilai bahwa ia mampu memperagakan skema build-up yang diinginkan selama di PSIS Semarang. Yoyok Sukawi pun angkat bicara usai memperpanjang kontrak kiper Timnas Indonesia tersebut. Pihaknya mengaku bangga bisa memperpanjang kontrak Adi Satrio. Manajemen tak ragu mengganjarnya dengan kontrak baru. Dirinya berharap agar Adi Satrio bisa membantu PSIS Semarang lebih berprestasi. Alhamdulillah dengan rasa bangga hari ini kami umumkan bahwa PSIS resmi memperpanjang kontrak salah satu kiper terbaik di Indonesia yakni Adi Satrio, ujar Yoyok Sukawi. Adi Satrio sangat cocok dengan gaya permainan PSIS dan ini membuat tim pelatih dan manajemen tidak ragu menyodorkan kontrak baru untuk Adi. Gas terus Adi dan bawa PSIS berprestasi musim ini, lanjutnya. Sang pemain pun angkat bicara usai memperpanjang kontrak dengan PSIS. Adi Satrio mengaku senang bisa tetap bersama PSIS Semarang. Dirinya berharap bisa tetap tampil baik bersama tim berjuluk Mahesa Jenar tersebut. Selain itu, kiper Timnas Indonesia tersebut ingin membawa PSIS meraih hasil terbaik di setiap pertandingan. Yang pertama, alhamdulillah senang dan bangga karena PSIS memberi kontrak baru untuk 2 musim, ujar Adi Satrio.
Semoga ke depan selalu tampil lebih baik dan bawa hasil terbaik juga untuk PSIS di setiap pertandingan, ujarnya. Pemain tengah timnas Indonesia Tom Haye berpisah dengan SC Heerenveen usai musim 2023/2024. Tom Haye mengakhiri kebersamaan selama 2,5 tahun dengan tim yang bermarkas di AB Lenstra Stadium tersebut. Pemain 29 tahun kini berstatus free transfer. Usai menyelesaikan musim 2023/2024, Tom Haye sempat tampil untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain 29 tahun tersebut sukses mencetak gol debutnya saat menghadapi Filipina. Usai membela timnas Indonesia, masa depan Tom Haye mendapatkan tanggapan dari media Belanda. Salah satu tanggapan datang dari jurnalis dari majalah Belanda, Voetbal International, Sander Jansen. Sander Jansen membocorkan masa depan Tom Haye kepada Soccernews.nl. Menurut pengakuannya, Tom Haye masih belum bisa menerima keputusan klub yang tak melepasnya pada musim dingin 2023/2024. Sebelumnya, Tom Haye sempat diminati oleh klub Italia yang dimiliki Hartono bersaudara Como. Namun, Heerenveen memutuskan untuk tidak melepas sang pemain. Klub pun memutuskan untuk melepas pemain di akhir musim secara gratis. Dia Tom Haye tidak bisa dimengerti, ujar Sander Jansen kepada Soccernews.nl. Keputusan SC Heerenveen untuk tidak membiarkannya pergi di musim dingin. Tom Haye sudah melihatnya. Kembali ke Italia setelah sebelumnya tampil di Lecce. Como ingin mengambil alih gelandang dari Heerenveen. Tetapi Frisian julukan klub SC Heerenveen memutuskan untuk mempertahankan kontrak Haye dan membebaskan biaya transfer lanjutnya. Sander Jansen pun membeberkan masa depan Tom Haye usai berpisah dengan SC Heerenveen. Sebenarnya Tom Haye ingin berpisah 6 bulan sebelumnya. Sander Jansen mengaku bahwa Tom Haye bakal lebih senang berpetualang di luar Liga Belanda. Meski begitu, ia juga tak menutup kemungkinan gelandang timnas Indonesia itu untuk kembali berkarier di Liga Belanda. Gelandang berusia 29 tahun itu meninggalkan Stadion AB Lenstra dengan status bebas transfer setelah 2,5 tahun, ujar Sander Jansen. Dia ingin melakukan itu 6 bulan sebelumnya, tapi klub menghentikannya. Haye lebih suka berpetualang ke luar negeri. Tapi siapa tahu dia bisa muncul lagi di suatu tempat di Belanda, kata Jansen.